Ketika malam tiba di desa, ada ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Udara menjadi sejuk, terkadang dingin, tetapi rasanya menenangkan. Rumah-rumah sederhana diterangi lampu pelita atau bohlam redup, menciptakan bayangan lembut di dinding kayu. Suara jangkrik dan katak bersaut-sautan, seolah menyambut datangnya malam. Malam di desa bukan hanya sekedar waktu untuk beristirahat, tetapi juga waktu untuk mendekatkan diri dengan alam dan keluarga. Di tengah kegelapan itu, kehangatan keluarga terasa lebih nyata. Aku ingat betul, malam-malam di desa selalu meninggalkan kesan mendalam di hatiku. Seolah-olah setiap binatangnya menyampaikan cerita yang tak pernah pudar. Ketika kecil, malam seperti ini adalah waktu favoritku. Setelah seharian bermain di sawah atau ladang, malam adalah saatnya berkumpul bersama keluarga. Kami sering duduk di beranda rumah, menikmati semilir angin malam, sambil memandang bulan yang bersinar terang. Kadang aku dan teman-teman berjalan kaki menuju sungai kecil di ujung desa, hanya untuk merasakan air dingin mengalir di kaki kami. Setelah puas bermain, kami akan berlari pulang ketika nenek memanggil dari dapur. "Cepat masuk, udara semakin dingin," katanya. Aku selalu menurut karena tahu nenek sedang menyiapkan sesuatu yang spesial. Di dapur, aroma wedang jahe yang hangat dan ubi rebus yang baru matang memenuhi udara. Kami sekeluarga berkumpul di ruang tengah, duduk melingkar di lantai dengan tikar pandan. Nenek akan mulai bercerita. Dulu ketika nenek masih muda, begitu cerita dimulai, kami semua diam, terpaku pada suara lembutnya. Nenek punya ratusan cerita, mulai dari legenda lokal hingga kisah nyata yang penuh hikmah. Salah satu favoritku adalah tentang seorang pemuda bernama Wira yang menemukan keberanian untuk menghadapi seekor harimau demi menyelamatkan desanya. Saat nenek bercerita, suaranya berubah-ubah, meniru tokoh-tokoh dalam kisah itu. Kadang kami semua tertawa bersama. Kadang suasana menjadi hening ketika cerita mendekati klimaks. Tidak ada televisi atau ponsel untuk mengalihkan perhatian. Malam itu milik kami sepenuhnya, dan cerita nenek menjadi pengikat keluarga. Setiap tawa, pelukan, dan kehangatan yang dirasakan malam itu adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Namun, malam di desa bukan hanya tentang duduk bersama keluarga. Aku dan teman-teman sering memanfaatkan kegelapan untuk berpetualang. Kami bermain petak umpet, mencari teman yang bersembunyi di balik pohon atau di balik semak-semak.
Kegelapan bukanlah sesuatu yang menakutkan. Justru di dalamnya kami menemukan kebebasan dan keberanian. Kadang kami membuat obor dari pelepah kelapa dan berjalan menuju ladang. Dalam perjalanan, kami bercanda, bercerita kisah hantu yang kami dengar dari orang tua. Salah satu cerita yang sering diulang adalah tentang seorang penari tanpa kepala yang muncul di tengah malam. Meskipun cerita itu membuat bulu kuduk berdiri, kami justru menikmatinya. Suasana malam dengan bintang yang bersinar terang dan suara alam yang menenangkan membuat rasa takut berubah menjadi rasa penasaran. Di suatu malam tertentu, kami memutuskan untuk pergi ke sungai kecil di ujung desa. Dengan membawa obor, kami menyusuri jalan setapak. Saat itu, air sungai terlihat seperti cermin, memantulkan sinar bulan. Kami bermain air, saling memercikkan, hingga baju kami basah kuyup. Dalam dinginnya malam, kami merasa hangat karena tawa dan kebersamaan. Ketika permainan selesai, kami berbaring di rerumputan, memandang langit malam. Salah satu temanku selalu pandai menemukan bentuk-bentuk di antara bintang. "Lihat, itu burung," katanya, menunjuk gugusan bintang di langit. Kami semua mengangguk. Meskipun seringkali tidak benar-benar melihat apa yang ia maksud. Langit malam di desa selalu penuh bintang, berbeda dengan langit kota yang gelap. Aku sering bertanya-tanya, apakah ada kehidupan di sana? Apakah bintang-bintang itu juga melihat kami? Anak-anak kecil yang terbaring di bawahnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuatku merasa kecil, tetapi juga istimewa. Di bawah langit itu, aku mulai belajar tentang arti syukur. Aku menyadari betapa kayanya hidup kami. Meskipun sederhana, tidak ada barang mewah, tetapi ada cinta, tawa, dan kebersamaan. Semua itu lebih berharga daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, aku tinggal jauh dari desa. Malam-malam di kota terasa berbeda. Lampu jalan yang terang benderang menggantikan bintang, dan suara klakson mobil menggantikan suara jangkrik. Namun, di tengah hiruk pikuk itu, aku sering memejamkan mata dan membayangkan diriku kembali ke desa. Aku membayangkan suara nenek memanggilku untuk masuk ke dalam rumah. Aku bisa mencium aroma wedang jahe dan mendengar suara api di tungku kayu.
Aku bisa merasakan angin malam yang dingin, membawa aroma padi yang hampir panen. Kenangan itu tidak pernah pudar, seperti foto yang selalu kusimpan di dalam hati. Setiap kali aku merasa lelah dengan hidup di kota, aku membayangkan malam-malam itu, dan hatiku menjadi tenang. Aku sadar masa kecil di desa telah memberiku pelajaran tentang kebahagiaan sejati, bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu menghargai apa yang sudah dimiliki. Malam di desa bukan hanya sekedar kenangan, tetapi juga pelajaran. Ia mengajarkan kita untuk bersyukur, untuk menghargai momen-momen kecil, dan untuk merasakan kehangatan yang hanya bisa ditemukan di tengah kesederhanaan. Ketika malam tiba dan angin dingin berhembus, aku selalu teringat akan malam-malam di desa. Malam-malam itu adalah bagian dari siapa diriku sebenarnya, dan aku tahu dimanapun aku berada, kenangan itu akan selalu hidup di hatiku. Sekarang aku akan membiarkan kalian untuk memandangi video ini. Kemudian pejamkanlah mata kalian, rasakanlah bagaimana kenangan-kenangan masa kecil kalian. Apakah kalian merasakan hal yang sama seperti apa yang aku rasakan? Kenangan masa kecil di desa ketika malam tiba dengan udara yang dingin serta suara-suara binatang dan suara alam yang membuat kita terhanyut akan memori-memori dan kenangan-kenangan masa kecil. Jangan biarkan kenangan-kenangan tersebut menghilang dari pikiran kalian, karena ketika kita mengingatnya kembali, kita akan merasakan kedamaian dalam hati kita. Bahkan beban-beban hidup terasa ringan ketika kita mengingat masa-masa kecil kita di desa. Andaikan kita bisa kembali ke masa lalu, masa di mana begitu indah, tetapi semua itu tidak akan pernah terjadi. Kita harus terus melangkah maju untuk terus berjuang demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Kita boleh mengenang masa lalu kita, tetapi kita tidak boleh terlalu larut. Biarkanlah masa lalu kita menjadi pengalaman dan pembelajaran di masa depan. Suatu saat, masa lalu dan masa kecil kita akan menjadi cerita di kemudian hari kepada anak cucu kita. Selalu bersyukur dan tetap menjadi orang baik, karena apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik di kemudian hari. Pengalaman di desa
akan mengajarkan kita tentang pentingnya hidup sederhana. Ketika aku mengingat malam-malam itu, ada satu kenangan yang selalu terlintas di pikiranku. Malam di mana hujan turun dengan lembut, menciptakan simfoni kecil saat tetesannya menyentuh atap seng dan dedaunan. Kami semua berkumpul di ruang tengah karena halaman terlalu basah untuk bermain. Nenek menyalakan tungku kayu lebih besar dari biasanya, dan aku duduk di dekatnya, menghangatkan tangan di depan api. Malam seperti ini adalah waktu terbaik untuk merenung, kata nenek sambil menatap api yang berkobar kecil. Ketika hujan turun, Tuhan seolah mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, mendengarkan suara alam, dan berbicara dengan hati kita sendiri. Aku tidak sepenuhnya mengerti apa yang nenek maksudkan waktu itu, tapi aku tahu malam itu terasa istimewa. Ada keheningan yang berbeda, bukan hanya di sekitarku, tapi juga di dalam diriku. Aku belajar bahwa malam tidak hanya membawa kegelapan, tetapi juga ketenangan. Sebuah kesempatan untuk mendengarkan suara-suara yang sering kita abaikan. Di desa, alam adalah guru terbaik. Setiap malam, ketika aku terbaring di tempat tidur, aku bisa mendengar suara angin yang mengalir melalui celah-celah dinding kayu. Kadang, suara itu membawa cerita tentang burung hantu yang bernyanyi, atau tentang hewan-hewan kecil yang berlari di rerumputan. Aku ingat satu malam ketika suara-suara itu membuatku terjaga. Aku bangkit dari tempat tidur dan membuka jendela. Angin dingin langsung menyentuh wajahku, tetapi aku tidak peduli. Di luar, bulan bersinar terang, menerangi pepohonan dan ladang di kejauhan. Aku melihat bayangan daun-daun yang menari di tiup angin, dan aku merasa seolah-olah alam sedang berbicara langsung kepadaku. Malam itu, aku menyadari sesuatu yang sederhana tetapi mendalam, bahwa dunia ini hidup dan kita adalah bagian darinya. Aku merasa kecil di tengah kebesaran alam, tetapi sekaligus merasa terhubung. Perasaan itu sulit dijelaskan dengan kata-kata, tetapi aku tahu itu adalah salah satu pelajaran terpenting yang pernah kuterima. Setiap kenangan yang terukir di malam-malam desa itu tidak hanya menjadi cerita, tetapi juga menjadi bagian dari diriku. Aku ingat bagaimana aku dan teman-teman sering membicarakan mimpi-mimpi kami saat duduk di bawah bintang-bintang. Salah satu temanku berkata ingin menjadi seorang pelaut, sementara aku bermimpi menjadi seorang penulis. "Kau ingin menulis apa?" tanya temanku pada waktu itu. Aku hanya tersenyum dan berkata, "Aku ingin menulis tentang kita, tentang desa ini,
tentang semua kenangan yang kita buat di sini. Aku tidak tahu apakah temanku masih ingat percakapan itu, tetapi aku tahu mimpi itu tetap hidup di hatiku. Kini aku menyadari bahwa menulis kenangan itu bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk mereka yang mungkin tidak pernah mengalami keindahan malam di desa. Pedesaan mengajarkan banyak hal tentang kesederhanaan. Di malam hari, ketika lampu-lampu dimatikan dan suara-suara manusia mulai mereda, kita disuguhi pelajaran diam-diam tentang apa yang benar-benar penting. Aku teringat pada tetangga kami, seorang petani tua yang sering berbicara tentang kebahagiaan. Banyak orang berpikir kebahagiaan ada di kota besar, di gedung-gedung tinggi, katanya suatu malam. Tapi sebenarnya kebahagiaan ada di sini, di malam-malam yang sunyi, di ladang yang kita tanam dengan tangan sendiri, di rumah yang penuh tawa keluarga. Kata-kata itu masih terngiang di telingaku sampai sekarang. Aku menyadari bahwa malam di desa adalah wujud nyata dari kebahagiaan sederhana itu. Mereka mengingatkan kita bahwa di tengah kesibukan dunia, ada nilai dalam melambat, mendengarkan, dan merasakan. Seiring waktu, aku semakin menyadari bahwa malam-malam di desa bukan hanya bagian dari masa kecilku, tetapi juga bagian dari siapa aku saat ini. Mereka adalah pengingat bahwa keindahan tidak selalu ada di tempat yang terang benderang, tetapi seringkali tersembunyi di balik kegelapan. Ketika aku menutup mata dan membayangkan malam itu, suara jangkrik, angin dingin, cerita nenek, dan tawa teman-teman, aku merasa seperti pulang ke tempat di mana segala sesuatu terasa lebih sederhana, lebih nyata, dan lebih berarti. Malam di desa mengajarkan bahwa hidup tidak perlu rumit. Yang kita butuhkan hanyalah waktu untuk berhenti sejenak, merasakan dinginnya angin malam, dan menyadari bahwa kebahagiaan sudah ada di sekitar kita. Dan malam-malam itu, dengan segala kenangan yang mereka bawa, akan selalu hidup di dalam hatiku, menjadi bintang kecil yang bersinar dalam kegelapan.